Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izinkan kami di sini melakukan presentasi tugas besar pembuatan aplikasi manajemen startup sederhana untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Aplikasi ini kami buat dengan bahasa pemrograman Golang dengan spesifikasi yang terlampir di dalam laporan, yaitu untuk CRUD Startup, kemudian searching, sorting, dan menampilkan laporan kategori. Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan menu-menu yang dibuat seperti ini, yang interaktif, supaya memudahkan pengguna saat menggunakan aplikasi. Untuk tipe data yang digunakan, yang utama adalah kami mengimplementasikan tipe bentukan. Yang pertama adalah tipe bentukan tim untuk menyimpan data tim atau anggota startup. Kemudian tipe bentukan startup untuk menyimpan data startup, yang mana di dalam tipe bentukan startup terdapat variabel tim yang memiliki tipe tim. Untuk menampilkan menu yang interaktif ini, kami memanfaatkan fungsi menu utama untuk menampilkan daftar menu, kemudian melakukan scan atau input pemilihan menu, dan kemudian fungsi mengembalikan nilai integer, yang dimana di dalam fungsi main, pilihan menu itu diberikan kondisi. Untuk pilihan menu 1, maka fungsi atau prosedur buat startup akan dipanggil. Untuk membuat startup, akan dilakukan langkah satu persatu, mengisi nama tanpa spasi, kemudian kategori, tahun berdiri, pendanaan, kemudian dengan data tim. Untuk mengisi kategori, kami menggunakan sebuah fungsi panggilan untuk menampilkan daftar kategori yang tersedia di dalam aplikasi manajemen startup. Fungsi tersebut akan mengembalikan nilai integer yang nanti akan dimasukkan melalui inputan dan disimpan di dalam variabel kategori di dalam tipe bentukan startup. Selanjutnya, untuk tahun berdiri, kami menggunakan tipe data integer, dan pendanaan juga menggunakan tipe integer. Untuk anggota tim, kita akan lakukan for loop. Apabila nama anggota diisi dengan strip, maka pengisian akan berhenti. Untuk mengisi role tim, kami juga memanfaatkan sebuah fungsi sama seperti fungsi kategori, yang nanti akan mengembalikan kode dari role, dari 1 sampai 10.
Anggap saja di sini kita selesaikan mengisi anggota tim. Selanjutnya, kita memiliki menu lihat startup. Menu lihat startup sini memanfaatkan sebuah fungsi yang memiliki parameter str dengan tipe bentukan atau tipe startup, yang mana fungsi tersebut akan memunculkan daftar startup yang sudah didaftarkan. Lalu kita memiliki beberapa pilihan, 1 pencarian, 2 pengurutan, dan 3 kembali. Untuk mempermudah dalam mempraktekkan pencarian, saya akan coba untuk menambahkan 1 startup lagi. Sekarang kita memiliki 2 list startup di dalam daftar, dan kita akan coba untuk melakukan pencarian. Menu pencarian ini akan kita inputkan pilihannya, kemudian sesuai dengan kondisi pilihan, maka kita akan memanggil kita akan membalikan fungsi jenis pencarian. Jenis pencarian yang tersedia adalah pencarian nama atau pencarian sesuai dengan kategori usaha. Yang pertama kita akan coba untuk mencari sesuai dengan nama. Pilih 1. Maka fungsi ini akan mengembalikan nilai integer di sini. Kemudian nilai integer jenis ini akan masuk ke dalam prosedur pencarian. Di prosedur pencarian ini, kita akan mencari 1, apabila jenisnya adalah 1, maka akan dilakukan pencarian berdasarkan nama dengan memanfaatkan pencarian sekuensial. Kita masukkan nama startup ICT, maka telah ditemukan sebuah startup bernama ICT dengan kategori dan kriteria yang sudah ada. Pencarian sekuensial adalah pencarian yang dilakukan dengan mencari dari indeks pertama sampai dengan indeks terakhir. Dicari satu persatu. Sehingga kita tidak akan tahu apakah yang dicari itu indeksnya atau nilainya ada atau tidak, kecuali kita sudah sampai hingga indeks terakhir di dalam array. Pencarian sekuensial ini agak sedikit tidak efisien apabila jumlah data yang dicari ada banyak atau terlalu besar. Di dalam menu pencarian ini, apabila hasil sudah muncul, ada menu untuk ubah startup atau hapus startup. Menu ini memanggil menu CRUD dari halaman
tampil startup. Jadi fungsi tampil startup ini dipanggil saat pencarian sudah selesai. Jadi ketika cari sekuensial sudah selesai, maka dia akan mengembalikan sebuah indeks dan akan memanggil fungsi tampil startup. Tampil startup membawa indeks yang kita akan memunculkan data startup-nya. Kemudian kita akan melihat menu CRUD. Apabila kita memilih untuk melakukan ubah startup, maka kita akan memiliki pilihan apakah kita akan mengubah nama, ataukah kategori, atau tahun berdiri, dan sebagainya. Kita coba sekarang mengubah nama dari startup. Kita masukkan nama yang baru. Sekarang nama startup sudah berubah menjadi ICT Telkom. Kemudian kita juga memiliki pencarian dengan metode binary search. Pencarian binary ini adalah pencarian yang menggunakan metode kiri, kanan, dan tengah, di mana nilai atau indeks yang dicari itu kita memanfaatkan nilai tengah dari kelompok nilai yang sudah diurutkan, terurut dari kecil ke besar. Apabila nilai yang dicari itu berada di sebelah kiri atau lebih kecil daripada kategori yang dicari, maka nilai akan ditambahkan. Nilai tengah akan ditambah. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, apabila nilai yang dicari itu langsung ditemukan, maka dia akan diberikan indeks tengah. Maka dia akan mengembalikan indeks yang dicari. Kemudian akan dilempar lagi ke fungsi tampil startup. Sekarang kita akan lanjutkan kepada Mas Agung untuk menjelaskan fitur sorting dan laporan. Baik, selanjutnya ada fitur sorting startup ya. Dengan fungsi sort startup yang kita tuliskan di kode tersebut, sort startup dengan beberapa tujuan ya di sort startup. Nah, di startup. Tujuan startup yaitu kita ingin mengurutkan daftar startup berdasarkan tahun berdiri yang lebih lama di atas, terus pendanaan yang lebih kecil di atas. Selanjutnya supaya ketika data ditampilkan, user bisa dengan cepat melihat startup yang paling lama atau yang modalnya paling kecil. Oke. Selanjutnya bagaimana data itu diurutkan? Algoritma yang dipakai yaitu selection sort. Selection sort mempunyai konsep ibaratnya punya tumpukan kartu gitu ya. Kamu cari kartu dari kecil, taruh paling depan, lalu cari lagi kartu terkecil kedua, taruh ke urutan kedua, dan selanjutnya.
Itu analoginya seperti itu. Oke, kenapa sih kita menggunakan selection sort? Pertama, mudah dipahami. Kedua, tidak butuh memori tambahan yang besar. Selanjutnya sih menurut saya pribadi cocok dipakai untuk belajar ya, belajar sorting dasar. Dan dia juga mempunyai kelemahan prosesnya lambat untuk karena butuh loop yang panjang gitu ya. Oke, selanjutnya implementasinya ya. Implementasinya ada di looping for i sama dengan 0. Apabila i-nya kurang dari jumlah startup, maka iterasinya bertambah. Ya, oke, yang itu betul. Selanjutnya melakukan selection sort ya. Jadi for j sama dengan 0, jika j-nya kurang dari jumlah startup, yang for j ya, for j jika j-nya kurang dari startup maka iterasinya bertambah. Oke, selanjutnya menggunakan for juga ada if pilihannya sama dengan 1, itu berdasarkan tahun berdiri. Kalau misalkan pilih 2 berdasarkan pendanaan. Dan terakhir adalah swap data urut ya, data urut array J dengan data urut array index min dari temporary atau kita singkat tem sama dengan data urut J, data urut array J. Setelah data urut array J terisi, maka sama dengan data urut indeks minimal. Selanjutnya, ketika data urut indeks minimal ada, maka kita pindahkan ke temporary. Jadi muter kayak gitu, seperti analogi tadi kartu. Misalkan data awal tahun 2020, 2018, 2022, 2019. Prosesnya cukup lumayan panjang. Kita sebutkan aja biar lebih jelas. Jika J sama dengan 0, maka cari minimal di 2020, 2018, 2022, 2019. Maka tahun 2018 tukar ke depan. Jika J-nya sama dengan 1, cari minimal di 2020, 2022, 2019. Maka 2019 tukar ke depannya lagi. Jika J-nya sama dengan 2, maka cari minimal di 2022, 2020. Maka 2020 tukar ke depannya lagi. Jika J-nya sama dengan 3, maka selesai. Jadi tahunnya terurut dari 2018, 2019, 2020, serta 2022. Kita bisa tampilkan hasil ya, atau tampilkan output hasil pengurutan. Kita menggunakan looping juga for i sama dengan 0. Jika i-nya kurang dari jumlah startup, maka iterasinya bertambah. Oke, kita bisa contohkan. Nah, seperti contoh outputannya seperti itu. Oke, betul menurut tahun. Ada sedikit catatan. Proses swap sangat penting di selection sort. Selanjutnya algoritma ini statis, artinya urutan naik ascending ya, atau paling lama di atas. Untuk sorting descending, hanya cukup balik tanda kurang dari menjadi lebih dari. Nah, di tanda itu kita hanya perlu dibulak-baliknya aja. Untuk proses sorting mungkin selesai. Kita lanjutkan ke laporan startup per kategori di fungsi laporan per kategori. Tujuannya adalah kita ingin tahu berapa banyak startup per kategori untuk dianalisis.
Kode pertama adalah nama, kode kedua IT, dan selanjutnya itu seperti yang dituliskan di function pilih kategori. Oke. Jadi, apa sih output yang diinginkannya? Output yang diinginkannya adalah laporan startup per kategori. Misal finance 3 startup, IT 5 startup, atau kesehatan di 2 startup. Itu bisa dilihat di outputnya ya. Gimana sih algoritmanya laporan itu? Kita bisa buat array kategori count yang berfungsi seperti counter. Oke, seperti counter. Itu variabel kategori count, arraynya 7 integer. Kenapa 7? Karena kita pakai indeks 1 sampai dengan 6. Indeks ke 0 itu diabaikan untuk codingan kita. Tapi tergantung codingan dan tergantung coder yang lain ya. Kita bisa memasukkan 0 duluan atau 1 duluan. Tapi di sini kita menggunakan 1 ya, 1 sampai dengan 6. Tahap-tahap implementasinya. Kita bisa tahap awal itu hitung jumlah startup per kategori. Kita menggunakan looping juga, for i sama dengan 0, apabila i-nya kurang dari s, maka iterasinya bertambah. Selanjutnya sampai kita bisa sebentar. Proses ini tuh sangat efisien menurut saya pribadi dan menurut kami, hanya satu loop ke seluruh data. Jadi loop semua startup, ambil kategori, tambah 1 di counter. Oke. Selanjutnya tampil hasil laporan. For i sama dengan 1, apabila i kurang dari sama dengan 6, maka iterasinya bertambah. Tuh. Loop indeks 1 sama dengan 6, maka tampilkan nama kategori plus jumlah startup. Seperti yang saya bilang tadi. Prosesnya sih cukup panjang juga. Bisa kita lihat di outputnya. Bisa dilihat ya di outputnya seperti tersebut. Jadi finance-nya laporan startup per kategori. Jadi yang telah kita tuliskan tadi itu menghasilkan finance 1 startup, IT-nya 1 startup, kesehatannya karena kita tidak pemilih, jadi kesehatan sampai lainnya tuh 0. Inilah yang kita butuhkan atau outputnya. Jadi kenapa sih array counter sangat bagus buat codingan ini itu? Pertama, prosesnya tuh sangat cepat. Terus tidak perlu sorting data lagi, hanya pakai satu array sederhana. Dan sangat mudah di-maintain atau diubah. Mungkin untuk laporan startup cukup sekian, karena kita sudah menampilkan laporan. Dan kalau misalkan kita ingin menambah data lain, kita bisa menambahkan di menu function menu ya, buat startup. Nama startupnya apa, jenisnya apa, kesehatan, dan lain-lain. Itu kita bisa ulang lagi di menu awal. Sampai kita terakhir di laporan startup per kategori. Mungkin codingan kita sampai situ, dan kita akan sedikit menjelaskan tentang apa sih tantangan dan solusi yang kita temukan pada codingan tersebut. Ada beberapa tantangan yang kita temukan pada codingan atau pada proyek startup tersebut. Pertama itu merancang struktur data yang bertingkat. Ya, tantangan awalnya adalah menyusun data yang terdiri dari beberapa entitas berbeda, yaitu data startup dan
data tim. Jadi kita mempunyai solusi pendekatan struct, di mana struct tim menjadi bagian dari struct startup. Ini memungkinkan setiap startup memiliki daftar tim internal secara langsung. Selanjutnya, tantangan yang kita temukan adalah implementasi CRUD setiap data tim. Algoritma update dan delete data startup dan tim sudah berhasil diimplementasikan. Namun nih, kita menemukan algoritma yang digunakan kurang efisien dikarenakan kurangnya pemahaman. Jadi solusinya adalah disarankan jika aplikasi ini dibangun ulang, maka perlu perbaikan algoritma CRUD. Selanjutnya adalah validasi input pengguna. Kami perlu memastikan bahwa semua input dari pengguna valid agar program tidak mengalami error seperti input kosong atau format yang salah. Solusinya ditambahkan perulangan dan logika kondisional if untuk memverifikasi setiap input. Jika input tidak valid, pengguna diminta untuk mengulangi input hingga benar. Membuat fitur searching itu juga sebuah tantangan buat kita, apalagi buat newbie. Searching data dilakukan berdasarkan nama perusahaan atau bidang usaha startup. Kendala yang dihadapi adalah menerapkan binary search untuk bidang usaha, karena data disimpan dalam array. Beberapa pendekatan algoritma pencarian telah dicoba dan dicoba lagi, tetapi belum mendapat solusi yang optimal, terutama untuk pencarian dengan banyak hasil. Selanjutnya, jelas, yaitu fitur sorting. Sorting data berdasarkan salah satu atribut struct memerlukan logika yang tidak sederhana, terutama jika belum terbiasa dengan algoritma sorting. Jadi kami menemukan solusinya, memilih algoritma selection sort, karena sederhana dan cukup efektif untuk jumlah data yang tidak terlalu banyak. Dalam proses sorting, setiap iterasi mencari data dengan pendanaan terkecil untuk ditukar ke posisi yang sesuai. Selanjutnya akan dibacakan mungkin sama Mas Naji untuk kesimpulan. Silakan Mas Naji. Baik, terima kasih Mas Agung. Jadi, untuk kesimpulannya, kami membuat aplikasi manajemen startup dengan menggunakan bahasa Golang, dan dalam hal ini kami banyak belajar dan banyak berusaha memahami bagaimana menerapkan algoritma yang baik dan efisien, serta bagaimana menyusun dan membangun struktur data. Tentunya kami menghadapi beberapa tantangan dalam merancang struktur data, melakukan validasi input pengguna, fitur pencarian dan pengurutan, terutama dalam implementasi CRUD. Kami memiliki beberapa saran pengembangan. Aplikasi ini bisa dikembangkan dengan menambahkan antarmuka atau user interface dan menerapkan analisis data yang dapat memberikan wawasan kinerja startup melalui grafik dan analisis tim. Aplikasi ini juga perlu dilakukan perbaikan pada algoritma CRUD-nya. Demikian presentasi dari kami untuk tugas besar algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.